Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 609, Kenshin yang dipanggil Pak Hari. Dengan menyebutnya Tuan Muda, membuat Jenna, Pak Jeffrey dan Pak Yosen, serta semua bos-bos perusahaan temannya, menjadi terkaget dibuatnya. Pemuda yang hendak diberi pelajaran, akan dimasukkan penjara. Bahkan ada rencana akan dipukuli. Tiba-tiba dipanggil hormat sekali. Jenna dan Sandria jadi terdiam. Pandangannya masih melihat ke depan. Melihat Kenshin yang disapa dengan hormatnya oleh pemilik supermarket ini. Kemudian Kenshin menjawabnya, "Oh Pak Hari, rupanya. Syukurlah kalau gitu usahanya semakin bertambah. Saya senang melihatnya." Pak Hari membalasnya, "Oh ini semua juga karena bantuan Tuan Muda, jadi supermarket ini bisa bertahan." Kenshin pun menyahutnya, "Nama saya Kenshin Pak Hari, bukan Tuan Muda." Pak Hari bisa saja menyebut begitu. Lagian Pak Hari pemimpin supermarket ini, yang punya perusahaan sendiri. Jadi panggil nama saya saja. Panggil Kenshin. "Oh ya kalau gitu saya pamit dulu Pak Hari. Ada perlu dengan orang-orang ini." Pak Hari menjawabnya, "Apa sebaiknya Mas Kenshin tak mampir sebentar?" Di tengah itu supervisor Big Giant, yang bernama Karen, yang ikut Pak Hari pula, yang dulu sombong ke Kenshin, tersenyum-senyum ke Kenshin dari tadi. Sandria dan Jenna melihatnya. Begitu pula staf-staf supermarket di belakangnya, yang melihat Kenshin semua. Jadinya Jenna merasa aneh. Cowok ini banyak penggemarnya. Hati Jenna tiba-tiba berkata begitu. Kemudian Pak Hari bicara. "Oh baik-baik Mas Kenshin. Saya tak bisa memaksa." Dan Kenshin pun berpamitan. Sembari bilang ke Pak Yosen dan Pak Jeffrey, "Ayo Pak kita lanjutkan selesaikan masalahnya di luar." Kenshin pun berjalan. Jenna dan Sandria mengikuti. Sedang Pak Hari yang sudah mengerti kalau Tuan Muda ini punya masalah. Pak Hari pura-pura biasa. Pak Hari secara diam-diam mengikuti dari belakang. Sementara itu Pak Yosen dan lainnya, yang baru saja mendengar Kenshin dipanggil Tuan Muda. Mereka yang sempat terkaget, tak bertanya ke Kenshin siapa dirinya. Tak bertanya mengapa dipanggil Tuan Muda. Malah mereka tetap melanjutkan untuk membuat perhitungan. Apalagi Pak Jeffrey yang sedang marah karena pemuda ini baru saja mengolok putrinya. Pak Jeffrey meski melihat dan mendengar sendiri akan hal yang mengejutkan, mantan sopirnya yang dihormati oleh bos supermarket di sini. Pak Jeffrey yang masih emosi, tak memperdulikan akan hal itu. Bahkan Pak Jeffrey punya keinginan hendak memukul Kenshin saat di luar. Kemudian Pak Yosen pun berkata pada Pak Jeffrey dan lainnya, "Oh ya meski pemuda ini kenal pengusaha yang tadi, dan dia dihormati seperti itu, kita lanjutkan membuat perhitungan sampai tuntas. Kalaupun dia anak orang kaya, sekali-kali tak bisa menyamai kita. Anggap saja bos supermarket itu anak buahnya. Kan itu hanya satu orang saja. Sedang kita tergabung begini banyaknya. 1-2 pengusaha jumlahnya. Tak akan menggentarkan kita. Sama seperti atasan wanita kemarin, yang kembali pulang dengan tangan kosong. Tak bisa melaporkan Pak Jeffrey. Jadi tenang saja, tak ada kekuatan apapun yang bisa menghalangi kita. Termasuk di tanah proyek itu. Ada satu pengusaha yang masih bertahan, yang ingin melawan kita sampai sekarang. Sebentar lagi dia akan tergilas. Menyesal akan kita masukkan penjara. Yang dimaksud itu adalah Pak Freddy, ayahnya Sabria, yang di waktu bersamaan ini sedang melakukan demonstrasi. Pak Freddy dan warga lainnya sedang berhadapan dengan polisi, sedang berhadapan dengan pihak aparat pemerintah yang ingin melakukan penggusuran. Suara-suara penolakan pun terdengar. Para warga bersiap mati ingin mempertahankan tanahnya, tanah nenek moyang mereka yang akan dirampas, termasuk dengan Pak Freddy yang berada di garis depan, berhadap-hadapan dengan aparat. Sedang Sabria yang kemarin menelpon Kenshin, yang minta bantuan pada Kenshin agar membujuk ayahnya pulang. Sabria dan mamanya kini
sekarang sudah berada di lokasi tanah kelahiran ayahnya. Sabria melihat secara langsung para warga yang berunjuk rasa, termasuk ayahnya pula, yang berada di depan sendiri, tak mau diajak pulang. Dan kini, Kenshin turun di lantai 3. Sandria dan Jenna pun demikian. Mereka masih berjalan. Sedang di lain tempat, di 1 jam sebelumnya, Sirena Larrazati, yang juga mendapat kabar, menerima pesan di handphonenya, tentang Kenshin yang dihina seorang wanita, yang dimaki-maki Pak Jeffrey dan semua mitra kerjanya. Sirena sempat pula emosi, menjadi marah dan tak terima. Bahkan Rena berniat akan memarahi wanita itu, yang diketahui bernama Jenna. Rena hendak membuat perhitungan dengannya, namun cermin di masa lalunya membuatnya jadi teringat tentang dirinya sendiri, yang di waktu dulu sekali pernah bermasalah dengan Kenshin, pernah menghina dan memaki Kenshin. Karena mengingat itu, Sirena pun marahnya mereda. Kemudian Rena mengajak tantenya. "Oh ya Tante Farah, ayo Tante ikut Rena ke Mall Permata Hijau. Karena di sana ada Kenshin, dan juga Pak Jeffrey serta orang-orang yang kemarin." Tantenya Rena pun langsung menerka, langsung tahu kalau Kenshin sedang ditemui banyak orang itu, yang hendak mau bikin perhitungan. Seperti yang dikatakan kemarin, tantenya Rena merasa khawatir. Rena malah menjawabnya, "Oh itu nggak apa Tante. Ayo Tante kita berangkat." Dan di waktu sekarang, si Rena bersama tantenya, mereka telah tiba di tempat parkir mall itu. Begitu pula Pak Henry, Pak Mori, Pak Chandra, Pak Michael, telah sampai di pintu selatan, tempat parkir bagian sebelah kanan. Bang Hotman pun demikian. Bersama rombongan kantornya, sudah mendekati mall itu. Tak hanya Bang Hotman, terlihat pula mobil-mobil lainnya. Para pemimpin-pemimpin perusahaan pula berdatangan satu persatu. Di antaranya ada Pak Rega, Pak Jeffrey, nama yang sama dengan papanya Jenna, Ibu Martha, Ibu Wanda, dan masih banyak lagi yang tak bisa disebutkan namanya. Telah tiba semua di situ, hingga tempat parkirnya antri. Security yang berjaga pun sampai bicara dengan temannya. "Oh ya memang sedang ada acara apa ini? Kok banyak mobil berlabel perusahaan masuk ke sini? Apa ada acara meeting atau rapat penting di mall ini?" Para security saling bertanya, mereka sangat penasaran. Hal itu wajar sekali, karena informasinya, hari ini tak ada acara yang penting. Sedang polisi yang dipanggil Pak Yosen pun sudah datang. Jabatannya seorang kapten, kepala kriminal khusus kepolisian, telah tiba di lantai 1, bersama anak buahnya. Langsung saja polisi itu menelpon Pak Yosen. Pak Yosen pun menjawabnya, "Oh ya baik Pak Nanang. Kita sedang turun bersama orangnya. Tolong amankan keadaan di situ. Nanti kita bikin pelajaran pada pemuda ini sebentar." Oknum polisi itu mengiyakan. Dan sekarang Kenshin di lantai 2. Diarahkan Pak Yosen untuk lewat tangga, menuju tempat yang dimaksudnya. Tempat yang akan dipakai eksekusi. Kenshin pun tak takut sama sekali. Dengan santainya Kenshin berjalan, sedang Pak Hari dan anak buahnya masih mengikuti dari belakang. Pak Hari pun menelpon Pak Mori, seorang pemilik mall yang dikenalnya, yang juga sangat mengenal Kenshin. Pak Hari hendak memberikan kabar tentang Kenshin yang punya masalah dengan banyak orang seperti pengusaha. Pak Mori langsung meresponnya. Dan Pak Mori mengatakan, kalau sekarang dirinya ada di tempat yang sama, dan lagi ingin menemui tuan muda, serta pula akan buat perhitungan pada orang-orang itu. Singkatnya Pak Hari mengatakan lokasinya. Pak Mori pun memberitahukan pada yang lainnya. Langsung saja para bos-bos perusahaan yang banyak itu dengan cepat menuju ke lokasi. Sedang Kenshin sendiri sudah ada di tempat yang sepi. Polisi pun langsung menghardiknya. Sang kapten itu berkata, "Oh jadi ini Pak orangnya. Pemuda yang dikata mata-mata itu, yang mencuri data perusahaan. Kalau gitu biar saya amankan. Langsung masuk penjara." Pak Jeffrey pun bicara, "Tapi tunggu dulu. Biar saya hajar pemuda ini, karena berani menghina putri saya." Pak Yosen pun ikut berkata, "Iya Pak Nanang, kita mau bikin efek jera. 1-2 kali pukulan saja tak mengapa." Terlihat 25 orang di sekeliling Kenshin
termasuk Jenna dan Sandria, hendak berbuat kekerasan. Jenna pun bicara, pukul mukanya Pap, biar dia tahu siapa Papa. Biar dia tak berani menghina Jenna. Kenshin malah berkata, silahkan saja dilakukan. Dan Pak Jeffrey marah, langsung mengepalkan tangannya, diarahkan pada Kenshin. Sedang Pak Mori yang baru tiba melihatnya. Pak Mori pun melempar kunci mobilnya. Namun Pak Jeffrey sudah memukul ke wajahnya Kenshin. Pak Yosen pun demikian. Dan kejadian itu direkam Pak Hari dari belakang. Badai pun segera datang. Bos-bos perusahaan akan melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya